Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya al-hadirun wal hadirat wal mustami'un al-kiram rahimakumullah. Tengku-tengku, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib yang saya hormati, serta para pendengar Radio Suara Abdul Rahman, Radio Serambi FM 90,2, Radio Republik Indonesia Banda Aceh, Sabang, Sibolga, dan radio-radio swasta lainnya yang dirahmati Allah. Seperti biasanya pada malam hari ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan sekedar waktu yang ada. Yang pertama, pertanyaan yang ke-1261 yang datangnya dari Abu Lampisang. Sudah sekian lama pertanyaan, baru sampai giliran malam hari ini, yaitu saya pernah, bahasa Aceh, tulung jawab, tulung jawab wate malam Rabu. Indonesianya tolong dijawab pada malam Rabu. Pekeh nadali atau hadis tentang tulak breh ganto fidyah solat. Dari Abu Lampisang. Sebenarnya masalah ini sudah berapa kali kita menjawab. Saya jawab singkat saja karena banyak pertanyaan yang perlu kita jawab. Tidak pada pedoman satu ayat pun dan juga satu hadis pun dari Rasulullah yang menyuruh kita tulak breh sebagai fidyah solat. Itu saja saya jawab. Yang ada adalah perbuatan seorang ulama pengikut mazhab Syafi'i untuk keluarganya yang meninggal. Nama ulama tadi adalah Imam Subki. Saya ulangi, dasar ayat dan hadis sama sekali tidak ada. Hanya perbuatan seorang ulama pengikut mazhab Syafi'i, bukan murid Syafi'i, pengikut mazhab Syafi'i, namanya Imam Subki. Demikian saya jawab singkat saja, karena sudah berapa kali pertanyaan itu kita jawab, sehingga nanti habis waktu dengan soal yang sama. Kita lanjutkan pertanyaannya, yaitu saya mau nanya, kalau kita enggak hafal sifat Allah yang 20, apakah ibadat kita diterima? Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana hukum poligami tanpa setuju istri yang pertama? Apa betul jika kita menggunjing orang, kebaikan kita akan diberikan kepada orang yang kita gunjingi? Dan kalau kita tidak punya kebaikan, maka keburukan orang yang kita gunjingi diberikan kepada kita. Apa ada hadisnya? Terima kasih. Yang pertanyaan pertama, orang tidak bisa menghafal sifat 20, apakah ibadatnya termasuk solat diterima atau tidak. Tidak ada satu dalil pun yang mengatakan bahwa orang tidak bisa hafal sifat 20 tidak sah solat misalkan. Tidak ada. Syarat sah solat ada 5 misalkan. Tidak ada salah satunya mesti bisa sifat 20, tidak ada itu. Yang penting sifat-sifat Allah, yang wajib, yang mustahil, sifat Nabi, yang wajib dan mustahil, yang jaiz ini, dan juga iman pada malaikat, itu perlu kita hayati, kita ketahui. Kita imani, kita i'tikad dalam hati kita. Untuk apa kita hafal tapi tidak kita yakini, tidak kita lakukan, aplikasikan dalam hidup kita. Hafal kita sifat 20 tapi kita berbuat syirik. Ini sudah jauh kita dari apa yang kita hafalkan. Jadi yang penting kita hayati, kita imani, kita i'tikadkan hal yang demikian. Kemudian masalah poligami tanpa setuju istri yang pertama, ini bagaimana? Boleh atau tidak? Pertanyaannya. Hukumnya bagaimana? Dalam Islam, bagi orang-orang yang punya kemampuan lahir batin,
itu dibenarkan berpoligami asalkan adil. Kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, seorang laki-laki dasar hadis yang tidak adil kepada istrinya dua, punya istri dua, maka pada hari kiamat bahunya condong sebelah, mereng sebelah. Na'udzubillahi min dzalik. Namun dalam undang-undang perkawinan itu disebutkan bahwa untuk boleh berpoligami harus ada izin istri pertama, ataupun istri pertama tidak punya keturunan, ataupun istri pertama sakit-sakit, ataupun istri pertama tidak mampu lagi melayani suaminya, baru dibenarkan menurut undang-undang perkawinan itu di Indonesia. Demikian saya jawab. Kemudian masalah menggunjing orang, ya istilah bahasa Arab ribah, bahasa Aceh mengupat istilah sekarang gosip. Nah, ini memang merupakan dosa besar, dan antara sekian dosa besar menggosip orang. Menggosip itu adalah membuka kejelekan, menceritakan kejelekan saudara kita seagama kepada orang lain, yang itu benar terjadi, benar-benar kejadian begitu. Dilarang kita membuka aib orang lain. Tetapi kalau benar-benar tidak terjadi, berarti kita memfitnah. Faqad bahattah di hadis, berarti anda telah memfitnahnya, mengada-ngada kepadanya, lebih besar lagi dosanya. Ada hadis dari Rasulullah pada hari kiamat nanti, disebutkan hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa pahala-pahala kebajikan-kebajikan yang kita lakukan diberikan oleh Allah kepada orang yang pernah kita sakiti sewaktu di dunia ini. Itu hadis sahih dari Imam Muslim. Justru itu, jangan sampai kita menyakiti saudara kita seagama, termasuk gosip, jangan sampai kita melakukannya. Berikutnya adalah bagaimana cara melaksanakan akad nikah orang bisu yang tidak bisa membaca dan menulis. Bagaimana pula menjatuhkan tolaknya? Ini dari Jantoy. Nah, pertanyaan, orang bisu, bahasa Arab akhras, bagaimana cara menikahkannya? Bagaimana pula mereka menjatuhkan talak kepada istri? Bagaimana caranya? Disebutkan di dalam kitab-kitab fiqh bahwa nikah orang akhras yang bisu, tidak bisa ngomong karena tidak ada pendengarannya, itu adalah bil isyarah, dengan isyarah tangan. Ada calon istrinya di muka, kita tanya, dah angguk dia? Ya angguk, pegang tangannya, selesai masalah. Kita mengucapkan yang benar, dia angguk saja, selesai. Itu cara menikahkan orang bisu. Kemudian juga waktu dia memutuskan perkawinan di muka pengadilan, ditanya itu, diberikan kode, misalnya terikat begini, diputuskan. Okey, dia putus perkawinannya. Jadi dengan isyarah, bahasa internasional itu yang bisa dimengerti semua. Nah, demikian kita jawab. Berikutnya adalah, apakah jamaah haji boleh berhubungan dengan suami di tanah suci ketika tidak dalam masa berihram sebelum haji? Ini sudah berapa kali juga kita jawab. Orang sedang ihram haji atau ihram umrah termasuk tidak boleh berhubungan suami istri. Tetapi kalau sudah bertahallul, ibadah umrah sudah selesai, dia niat, sudah tawaf, sudah sa'i, sudah gunting rambut, sudah tahallul, cukur rambut, menunggu musim haji kira-kira ada 15 atau 10 hari, boleh dia berhubungan dengan istrinya, tidak apa-apa. Boleh juga selesai ibadah haji, menunggu kepulangan, mungkin ada 10 hari lagi baru pulang, di tanah suci boleh berhubungan, sudah tahallul sani, dibenarkan, tidak ada halangan. Ini adalah dalil dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Jadi sungguh keliru ada menafsirkan bahwa siapa yang ingin ke haji, berniat ke haji, mulai bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, tidak boleh berhubungan lagi, hancur rumah tangga orang kalau mengikuti penafsiran yang keliru demikian. Itu saya kemukakan, itu tafsir yang keliru, berbeda dengan tafsir mu'tabar, berpuluh-puluh tafsir yang kita baca. Demikian saya jawab. Berikutnya adalah, saya ingin bertanya, ada seorang bapa punya istri 2 orang. Pada istri pertama ada anak 4 orang. Istri pertama anak 4 orang. Mereka semuanya sudah dapat bahagian harta. Sementara pada istri kedua ada anak perempuan 3 orang.
Ya. Sebelum meninggal, si bapak pernah berwasiat, nanti semua harta yang tinggal ini untuk anak-anaknya yang 3 orang dari istri kedua. Tetapi wasiat ini tidak tertulis, cuma si bapak hanya memesankan kepada istri kedua saja. Setelah bapak ini meninggal, berapa tahun kemudian, bangunlah anak-anak dari istri yang pertama untuk mengambil harta yang bapak tinggalkan untuk anak-anaknya yang 3 orang dari istri kedua tadi. Karena anak perempuan yang 3 orang ini masih sekolah, masih kecil-kecil, tidak bisa berbuat banyak. Mereka hanya pasrah. Sampai mereka hanya mendapat 1 rumah yang sudah reot, itu pun berempat dengan si ibu. Pertanyaan saya, bagaimana hukumnya terhadap anak 4 orang tadi dari istri pertama yang sudah melanggar wasiat bapaknya, sementara mereka sudah diberitahu kalau harta yang tinggal itu untuk anak perempuan 3 orang tadi? Dan bagaimana hukumnya bagi orang yang melanggar wasiat? Tolong jawaban dari Ustadz sejelas mungkin biar saya paham. Dari Bapak Khairul di Lamno Jaya. Di Lamno Jaya pertanyaannya ini. Kita jawab, sebagai seorang tua, seorang ayah atau ibu, itu harus adil dalam memberikan hibah kepada anak-anaknya. Berapa kali di sini kita sampaikan hadis Rasul, i'dilu baina abnaikum, bersifat adillah Anda terhadap anak-anak Anda. Ini pertama kekeliruan almarhum, itu tidak adil kepada anaknya. Pada istri pertama, anak istri pertama ada 4 orang, itu sudah diberikan harta. Tapi anak dari istri ketiga tidak diberikan, hanya wasiat saja didengar oleh istri kedua ini, oleh ibu si anak 3 orang tadi yang perempuan. Ini sebenarnya kalau dipegang kepada hukum, itu hukum perdata, itu adalah tidak ada bukti yang jelas. Kalau betul-betul ingin berwasiat supaya adil pula pemberiannya, harus dibuat tertulis, sebenarnya harus demikian. Ini suatu kekeliruan, dan diharapkan kepada anak pada istri yang pertama yang 4 orang tadi, ini harus dipahami. Dia sudah mendapat harta, tapi adik-adiknya yang sah dari ayahnya, walaupun saudara seayah, itu juga punya hak dari harta warisan dari ayahnya. Ini juga anak yang 4 orang tadi jangan bertindak gegabah, jangan menzalimi terhadap adik-adiknya dan juga ibu tirinya. Ibu tirinya ini juga berhak mendapat harta, yaitu 1/8 dari harta peninggalan, karena punya anak-anak. Karena punya anak, 1/8 mendapat harta peninggalan, selebihnya kepada anak-anaknya. Jadi dalam hal ini, kalau betul-betul wasiat tadi ada saksi dan sebagainya, itu anak yang dari istri pertama 4 orang tadi harus menjalankan wasiat dari ayahnya. Apalagi wasiat itu jalan wasiat yang benar, itu berdosa orang yang tidak memenuhi wasiat orang tuanya. Tapi kalau wasiat itu wasiat yang murka pada Allah, tidak perlu dijalankan. Demikian dapat saya jelaskan. Berikutnya adalah, ini saya Sri, Sri mungkin di Sabang ini, ingin tanya sewaktu acara nikah, tugas si wanita apa? Ini saya ragu, tugas wanita apa ini? Mungkin calon istri, mungkin pertanyaan ini. Saya ulangi, ingin tanya sewaktu acara nikah, tugas si wanita apa? Ya, mungkin calon pengantin perempuan yang ditanya apa tugasnya. Dalam hukum Islam sebenarnya pada acara nikah tidak perlu hadir calon istri, tidak perlu hadir. Yang perlu hadir adalah calon suami, wali nikah, 2 orang saksi, kemudian baru ijab kabul. Jadi calon istri boleh tidak hadir, apalagi hadir dipertontonkan pada orang. Nah, kita yang hadir lihat, oh aduhnya cantik calon darah baru ini, ya cuci mata kita, Masya Allah. Termasuk sebenarnya dalam hukum Islam tidak ada satu hadis pun yang menerangkan menyuruh dipersandingkan suami istri, tidak ada itu. Tidak usah dicari, tidak ketemu. Itu adalah adat setempat. Kalau dipersandingkan pun sebenarnya itu untuk keluarga yang dekat, bukan ditaji tontonan bagi ajnabi, orang asing. Sebenarnya demikian dalam Islam. Tapi kita sudah kapan-kapan kelewat batas. Darah baru pengui pakaian dengan ketat,
buka-bukaan auratnya jadi tontonan bagi orang lain. Sehingga kita melihat ada minong dro kulagenyo jino, Masya Allah. Yang perempuan juga ada melakodo lagi muda lagi macam ini, timbullah hal-hal dalam hati yang bisa membuat seseorang berdosa. Demikian saya jawab. Berikutnya saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Pertama, saya pernah mendengar jika ada seorang gadis yang dilangkahi oleh adiknya menikah. Saya jelaskan, dilangkahi maksudnya datang lamaran kepada adiknya, kakaknya tidak. Adiknya dulu yang nikah. Saya ulangi, saya pernah mendengar jika ada seorang gadis yang dilangkahi oleh adiknya menikah, terus harus membayar isi talam, yaitu baju, emas sebagai hadiah atau semacamnya untuk kakaknya karena sudah dilangkahi. Apakah betul seperti itu, Ustaz? Kemudian saya jawab dulu, ini bukan ada, saya ulangi, ini tidak ada tuntunan dalam hadis Rasulullah. Dalam agama tidak ada tuntunan demikian. Ini adat istiadat setempat, terutama bagi orang Aceh, menghormati kakaknya karena adiknya sudah menikah, menghormati kakaknya yang tinggal belum ada jodoh. Maka kepada kakaknya itu diberikan semacam hadiah menyenangkan hatinya. Jadi ini bukan perintahnya, bukan wajib, bukan sunat pula. Ini hukum adat. Kemudian jika dalam tahun yang sama adik dan kakak menikah, tidak boleh katanya sebab nanti salah satu ada yang hilang atau meninggal. Katakanlah misalnya tahun 2010 adik menikah bulan Februari, terus disusul oleh kakaknya bulan Maret atau April menikah pula. Yang seperti ini tidak boleh katanya, karena pamali atau bahasa Aceh hanme, yaitu dilarang. Apa betul demikian? Nah, ini juga suatu takhayul, ya, suatu dongeng yang berlaku dalam masyarakat Aceh. Kalau menikahkan pada hari yang sama, biasa bukan tahun yang sama, hari yang sama, sekali peristiwa hari yang sama, nikah abang, nikah adik. Ya, misalkan begitu, nikah ataupun nikah yang sama-sama, si kakak dengan si adik, biasa dimiliki Aceh, atau sama-sama laki-laki. Ini disebutkan dalam pamali tadi, tidak boleh. Karena akan terjadi salah satu akan hilang, salah satu akan meninggal. Ini tidak ada dalam tuntunan agama, hanya kepercayaan yang karut. Islam mengajarkan apapun menimpa kita tanpa dari Allah itu tidak akan menimpa kita. La yusibana illa ma kataballahu lana. Ini adalah ajaran Islam. Jadi ini suatu hal yang keliru. Saya pernah melihat sendiri di Masjid Abdul Rahman seorang mantan penceramah di sini. Sekarang sudah pindah ke Medan, yaitu Pak Ustadz Jamil Ibrahim. Beliau di Masjid Raya ini menikahkan pada hari yang sama 2 orang anak. Saya khatib menyampaikan khutbah. Saya katakan ini Ustadz betul-betul berani melanggar pamali di Aceh ini. Alhamdulillah sampai sekarang anaknya masih sehat walafiat. Kita doakan rumah tangga mereka tetap damai. Ini juga tidak benar. Demikian saya jawab. Berikutnya adalah lun laki maah lun temanyang bacut ba'drone. Nasidro wali ke penikah anu inong gadis dalam keadaan haid. Penasah nikah mereka. Mohon jawaban. Abu, terima kasih. Wassalam dari Abdul Jalil. Dah Abdul Jalil mana dia disebutkan di mana ini? Maksudnya pertanyaan diminta jawaban. Ada seorang wali menikahkan anak gadisnya dalam keadaan menstruasi haid. Apakah nikahnya sah atau tidak? Pernah juga berapa kali kita jawab di sini. Dalam Islam tidak ada larangan bagi wanita haid untuk menikah. Yang dilarang dalam haid salat, puasa, tawaf, memegang Al-Quran, membaca Al-Quran, diam di masjid, dan hubungan suami istri tidak boleh. Nah, itu tidak boleh. Jadi nikahnya sah, cuma yang tidak boleh dia kawin dengan suaminya. Astagfirullah. Dia berhubungan dengan suaminya. Nah, itu maksudnya. Nikah sah, tapi hubungan suami tidak boleh. Demikian singkat saya jawab. Berikutnya, ini pertanyaan dari 2 buah bersama. Mohon petunjuk apakah nikah siri sah menurut ajaran Islam. Pada surat nikah siri ada satu kalimat.
apabila ada hal-hal yang timbul sesudah akad nikah ini, kami berdua yang menanggung segala risikonya. Yang dimaksud dengan kami berdua di sini ialah kedua orang yang baru dinikahkan. Hal-hal yang timbul bisa jadi dosa bila nikah tidak sah. Mohon petunjuk demi kesucian ajaran Islam. Wassalam, ayah calon yang mau menikah siri. Di sini sebut nama, saya tidak menyebutkan. Pertanyaan sama. Tengku yang terhormat, nikah siri pesah tauhan. Bak surat tengku yang pernikah tulis, menyo terjadi siapa-siapa leh nikah, risiko ji tun le orang yang nikah. Pakri menyo dosa lagi zina. Ni tolong perjelas wassalam dari seseorang. Ini. Saya jelaskan dulu apa nikah siri. Nikah siri berasal dari sirnya rahsia, sembunyi-sembunyi. Som-som baik kalau legop. Itu nikah siri. Bagaimana sah atau tidak, kemudian bagaimana risikonya, ini pertanyaan. Ada nikah yang jahri, yang jelas-jelas. Dalam Islam, saya membaca sebuah hadis riwayat Ibnu Majah dari Aisyah, a'linu hadan nikaha wadribu alaihi bil ghirbal. Umumkan sesuatu pernikahan tadi, baik mesom-mesom, istilah bahasa Aceh, baik tut panyot lam tayun, itu bahasa Aceh. Ini telegop. Ini lemah bagop. Oleh kerana itu, wadribu alaihi bil ghirbal. Pada acara nikah, pada pesta, pukul genderang. Jadi yang memisahkan halal haram pada acara nikah, disuruh pukul genderang oleh Rasulullah, pukul rebana, supaya diketahui oleh orang, jangan sembunyi-sembunyi. Karena sallallahu alaihi wasallam yakrahu nikah sirri hatta yudraba bidufin wa yuqal atainakum fahayyuna nuhayyikum. Hadis Ahmad, Rasulullah SAW membenci nikah sembunyi-sembunyi, sehingga pernikahan tadi diberitahukan pada orang, dipukul rebana, disebutkan atainakum, kami datang ini menjumpai anda, bara-baru datanya balin tu, maka fahayyikum, hormati kami, kami pun akan menghormati anda. Disebutkan itu adalah kalimat bahasa Aceh itu apa namanya, tulak-tulak kisah itu, diketahui oleh orang, ya, semapa istilah bahasa Aceh. Itu sejalan dengan syariat Islam, semapa tadi, bukan dilarang walaupun adat itu. Nah, jadi nikah siri, nikah yang dibenci. Tetapi ulama mengatakan ini bukan belum sampai di kita al-haram. Andai kata dalam nikah siri tadi cukup syarat dan rukun. Syaratnya ada mahar, bahasa Aceh jiname, mas kawin. Adanya rukun nikah yang 5, ada calon suami, ada calon isteri, ada wali nikah, ada 2 orang saksi, ada ijab kabul. Terpenuhi itu semua, nikah siri sah, walaupun itu tidak disenangi, dibenci oleh Rasulullah. Kalau cukup syarat dan rukun, nikahnya sah. Tetapi yang banyak kejadian adalah nikah siri ini punya sebab. Misalkan orang tua tidak setuju menikahkan, lari si gadis ini dengan pacarnya, nikah di luar pada qadhi liar. Ini diragukan, bahkan tidak sah nikahnya. Kenapa? Nikah qadhi liar itu tidak pernah diangkat sebagai wali hakim oleh pemerintah. Yang diangkat oleh pemerintah adalah seluruh kepala KUA di Indonesia. Saya ulangi, qadhi liar bukan wali hakim, tidak boleh jadi wali dalam pernikahan, tidak sah. Itu saya ulangi. Kemudian juga mungkin macam pertanyaan pertama tadi, ingin berpoligami, tidak ada izin istri, terus sudah ada calon yang lain, maka datang kepada qadhi liar. Datang pada qadhi liar, dinikahkan. Kalau cukup syarat dan rukun, sah, bukan tidak sah. Tapi sayang, oleh negara tidak diakui. Andai kata nanti suatu saat suami meninggal, tidak ada buku nikah yang diakui oleh negara. Tidak ada buku nikah yang diakui oleh negara. Ini sangat merugikan yang bersangkutan, anak-anaknya, sehingga anak-anaknya tidak mendapat harta warisan karena tidak diakui di pengadilan. Ini harus hati-hati. Kemudian siapa saja yang nikah siri itu terus menerus sampai mungkin ribut rumah tangga, ke pengadilan tidak diterima, tidak ada
buku bukti otentik, buku nikah yang sah yang diakui negara, sehingga ribut putus di tengah jalan. Kawin berikutnya juga sirri terus, berikutnya sampai berikutnya, begitu terus di bawah tangan sirri. Ini harus hati-hati. Oleh karena itu jauhilah nikah sirri. Yang paling berbahaya adalah kalau nikah mereka tidak sah, mereka berzina. Contoh, seorang istri ribut dengan suami, selalu ribut, sudah pengadilan belum putus, maka si istri tidak sabar, dia lari dengan pacarnya yang lain, nikah pada qadhi liar. Ini adalah mereka berzina karena masih punya suami, belum diceraikan oleh suami. Banyak terjadi sekarang ini. Itu qadhi liar, tidak periksa-periksa, ataupun periksa saja penalako atau hana ibugah mentong, habis, selesai masalah. Dengan jumlah dibayar sekian, dinikahkan mereka, berzinalah mereka. Ingat, dalam Islam memberi peluang kepada orang berbuat jahat, berbuat dilarang oleh Allah, termasuk zina tadi. Ini termasuk kita ke dalam golongan tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Ini saya jawab pertanyaan dua orang sekaligus. Iya. Saya lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Ustaz, saya mau nanya, kira-kira solusi terbaik apa yang harus saya tempuh jika datang pria yang ingin melamar dan dia memenuhi kriteria yang dikatakan Nabi, agama, rupa, keturunan dan harta, akan tetapi kurang, bahkan bisa dikatakan tidak bertanggung jawab. Bahkan semua yang mengenalnya juga mengatakan demikian. Saya tahajud dan istikharah, tetapi yang saya lihat dan dapati semua kekurangannya. Contohnya, dia banyak kredit, janji tidak dipati, urusan dia sendiri tidak bisa diselesaikan. Langkah apa yang harus saya ambil mengingat umur saya sudah melangkahi angka 30-an? Semua menanyakan tentang pernikahan. Mohon bantuan Ustaz. Mengingat saya butuh jawaban segera, saya mohon Ustaz bantu saya menjawab via SMS dulu. Karena kalau via radio agak lama jawabannya. Terima kasih. Dari seorang di Banda Aceh. Saya tidak jawab SMS, mudah-mudahan yang bertanya menjawab mendengar pada malam hari ini. Tadi disebutkan kriteria untuk memilih istri, memilih suami oleh Rasulullah. Agama, rupa, keturunan dan harta sudah ada pria tadi. Tetapi dalam uraiannya disebutkan pria tadi tidak bertanggung jawab. Kemudian banyak kredit, janji tidak ditepati, urusan dia sendiri tidak bisa diselesaikan, apalagi urusan orang lain. Ini berarti ya belum mantap agamanya. Ya, belum mantap agamanya. Mungkin dilihat di segi sholatnya saja, puasanya, tapi akhlaknya, moralnya bobrok. Jadi dalam kita beragama terpenuhi, akidahnya yang benar, syariatnya betul, akhlaknya mulia. Ini baru disebut seorang mantap beragama. Ini masih banyak kekurangan. Apalagi ada istilah disebutkan tadi, tidak bertanggung jawab. Bagaimana nantinya kalau jadi suami? Suami yang tidak bertanggung jawab, suami yang tidak pernah menepati janji. Hancurlah rumah tangga Ananda bertanya. Oleh karena itu sesuai dengan hasil dari istikharah Ananda, itu diikuti saja. Hasil istikharah yang jelas, yang nampak, yang jelek, yang tadi. Oleh karena itu, walaupun umur sudah 30-an ke atas, bersabarlah, mudah-mudahan dapat calon suami yang solih sebagai pengganti yang tidak baik ini. Demikian saya jawab yang bertanya. Berikutnya adalah mengikuti imam yang tidak sah salatnya, bagaimana hukumnya? Misalnya tidak menekan dahi dan hidung ke lantai, apakah sah jamaah kita? Ini kita sebagai makmum maksudnya. Imam salatnya tidak benar, waktu sujud dahi dan hidungnya tidak pas kena di lantai. Bagaimana? Sahkah kita mengikuti imam yang demikian? Kita sebagai makmum, ini satu pertanyaan yang menarik ini. Ya, kita sebagai jamaah termasuk Masjid Raya Baitur Rahman ini, kita melihat hadis-hadis Rasulullah termasuk diriwayatkan oleh Bukhari, Imam Ahmad beberapa yang lain. Al-a'immatu yusalluna bikum fa in asabu falakum walahum fa in akhta'u falakum wa alaihim. Imam yang memimpin salat Anda, jika imam itu benar, Anda sebagai makmum dapat pahala, imam dapat pahala. Tetapi jika imam itu keliru, salah, Anda tetap mendapat pahala, risikonya ditanggung oleh imam itu. Jadi bukan sembarangan jadi imam. Kalau kita tidak mengetahui
batalnya salat imam, salat kita sah. Tetapi kalau kita mengetahui salat imam batal, kita tidak boleh begitunya lagi. Pernah kejadian Umar bin Khattab memimpin salat berjamaah sebagai imam. Habis salat Umar terus keburu keluar. Kenapa? Beliau lupa mandi, badan berjunub. Habis itu, habis mandi, fa'ada salat, mengulang salat yang beliau pimpin tadi. Walam yu'idu, sedangkan jamaah tidak disuruh lagi untuk ulang. Nah, ini karena tidak diketahui, tak nampak itu junub janabah pada imam. Tapi kalau macam tadi diketahui, yaitu dahi dan hidung imam waktu sujud tidak kena tempat sujud, entah berlapik ataupun bagaimana, yang macam nyamuk malaria, mungkin rambutnya yang kena. Boleh jadi begitu. Bagaimana seorang demikian? Itu pertanyaan. Kita jawab dengan hadis Rasulullah bahkan Bukhari dan Muslim. Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum. Saya diperintahkan oleh Allah untuk sujud atas 7 anggota yang ada di badan. Pertama, alal jabhah. Wa asyara biyadi ala anfih, yaitu dahi juga diisyaratkan, ditunjuk dengan hidung oleh Rasulullah. Jadi begini, dahi dan hidung harus kena tempat sujud. Wal yadain, 2 tapak tangan. Wa rukbatain, 2 lutut harus kena tempat sujud. Wa atrafil qadamain, ujung jari kaki jangan mengkerusung ke belakang, harus melengkung ke muka menghadap kiblat. Kemudian di sini ada yadain, tadi 2 tangan. Di hadis yang lain disebutkan Rasulullah waktu beliau posisi sujud, dahi dan hidung kena lantai, kemudian tapak tangan dirapatkan jari-jarinya. Tapak tangan dirapat jari-jari, jangan jarang. Dan letaknya adalah di lantai antara bahu dengan telinga, di lantai samping leher, menghadap kiblat. Menghadap kiblat, jangan begini. Jari tangan dirapatkan lurus menghadap kiblat. Letaknya antara bahu lantai antara bahu dengan telinga di lantai. Laki-laki direnggangkan tangan, perut jangan kena dengan paha. Perempuan dikepitkan ketiaknya, kemudian perut kena dengan lambungnya. Ini tuntunan Rasulullah. Banyak imam ini ada saya lihat itu sedang sujud genggam tangan. Entah di mana ini ajarannya ini. Itu keliru besar itu. Bukan demikian dengan Rasulullah. Itu harus hati-hati. Dilihat imam demikian mencawo jaro, makmum mencawo menerangi jaro. Bukan begitu. Jadi imam itu harus betul-betul menguasai ilmu solat. Jangan sembarangan jadi imam. Nanti dilihat oleh jamaah, oh begitu cara solat, berarti imam keliru. Jadi keliru, bukan demikian. Itu harus betul-betul kita kuasai. Ditambah lagi hadis Muslim, umirtu an asjuda ala sab'in. Saya diperintahkan sujud atas 7 anggota, walau kifa syara wala siyab. Jangan sampai tertutup dahi dengan rambut. Siyab al-jabhah, dahi jangan tertutup dengan rambut, jangan tertutup pula dengan pakaian. Hidung kena taga, 2 tangan, 2 lutut dan 2 tapak kaki. Jadi di sini yang ditanya ini, yaitu dalam sujud kita tidak boleh. Ada ulama mengatakan batal salat, ada ulama mengatakan makruh. Beda sedikit beda-beda. Kita memahami hadis tadi. Tidak boleh dahi berlapik dengan rambut. Sehingga ada ulama-ulama di Aceh sunat memakai topi, kopiah waktu salat, supaya rambut jangan turun ke dahi, berlapik waktu kita sujud. Ataupun kopiah itu sendiri kain ngop tai turun kena. Itu waktu sujud kena peci tertutup dengan dahi kita, tidak boleh juga. Ataupun sorban terlapik dan sebagainya. Atau baju kita yang kita bawa saja bersama dengan solat, tidak dibenarkan. Ini harus hati-hati seorang imam dalam solat, memimpin solat, jangan sampai terjadi hal yang demikian, diragukan dalam solat sehingga jamaah di belakang pun ragu-ragu mengikuti kita sebagai imam. Ini dasar hadis Rasulullah yang saya sebutkan tadi. Berikutnya, Ustaz, saya seorang ibu dengan 2 orang anak. Sejak kami mempunyai anak, suami saya suka marah-marah. Sepertinya saya sudah tidak ada harga lagi sama dia. Di matanya anak-anaklah segalanya. Kalau marah sering maki-maki, dan akhir-akhir ini dia sering bilang, ku cerai nanti. Menyesal kawin dengan kau. Kata-kata cerai sudah lebih dari 3 kali diucapkan. Tetapi nanti kalau sudah baik, dia bilang tidak sampai ke hati yang diucapkan semua itu. Yang ingin saya tanyakan, apakah sudah jatuh cerai kepada saya? Karena saya takut kalau selama ini saya berzina dengan dia. Tolong dijawab malam Rabu ini, Ustaz, ya.
dari seorang ibu ART ya, seorang ibu rumah tangga di Banda Aceh. Saya dah menyebutkan di mana ya, di Banda Aceh. Ini bagi kita laki-laki ya, ini suami yang demikian, ini suami yang egois, yang ananiyah, bahasa Arabnya ananiyah, yang egois, yang hanya mementingkan diri sendiri. Ketahuilah kita sebagai suami, sesudah istri kita melahirkan anak, tidak mungkin lagi 100% kasih sayang kepada suami, tidak mungkin lagi. Pasti kasih sayang berbagi kepada anak, tidak mungkin 100% kepada suami. Juga demikian, mesti begitu. Itu harus kita sadari. Jadi hal-hal mungkin yang kita peroleh sebelum punya anak, tidak mungkin lagi 100% seperti sudah punya anak. Dia harus berbagi kasih sayang dengan anak. Jadi dengan sudah berkurang kasih sayang sedikit, tapi tetap perhatian kepada kita, tapi mencak-mencak jadi marah, apalagi mengeluarkan kata-kata mencaci maki. Masya Allah, coba bayangkan itu, anak sudah 2, mengurus anak bukan mudah. Bukan mudah itu mengurus anak, sangat berat mengurus anak. Coba waktu hamil saja, waktu melahirkan, Masya Allah, luar biasa. Nyawa di ujung hidung, bahasa Aceh itu, nyawa di ujung hidung melahirkan. Kemudian mengasuh anak, kerja lain lagi, memasak, mencuci. Coba anak sama kita 2 jam, setengah jam saja minta ampun. Tapi si istri tetap dia itu, karena tugas merupakan fitrah dari Allah kepada dia, tetap dia jalankan dengan sebaik. Tetapi kenapa kita marah-marah? Nah, ini banyak suami bersifat begitu, apalagi mengeluarkan kata-kata cerai. Ingat, dalam hukum Islam, walaupun di luar mahkamah syariah, hukum fiqh ini, hukum agama, sudah mengucapkan kata cerai sudah 3 kali, kalau betul-betul diucapkan itu 3 kali, itu berarti nikahnya sudah habis, tidak ada lagi hak rujuk. Cerai pertama masih ada hak rujuk, cerai kedua masih punya rujuk, cerai ketiga tidak ada lagi cara rujuk, tidak mungkin rujuk lagi kalau betul-betul tadi. Tapi kalau disebutkan nanti ku ceraikan saja, jadi belum dicerai ini, nanti entah kapan belum tahu kita. Kalau disebut nanti itu belum nampaknya, tapi kalau sudah ku ceraikan kau itu sudah. Jadi yang tahu suami dan ibu bersangkutan. Kalau ini betul-betul sudah terjadi, untuk menyelesaikan masalah, tolong ibu bersangkutan menyampaikan persoalannya ke mahkamah syariah setempat. Kalau Banda Aceh berarti kepada mahkamah syariah Banda Aceh supaya diselesaikan masalahnya. Apalagi ibu bersangkutan takut zina. Na'udzubillahi min dzalik. Boleh jadi sudah 3 kali cerai, mana mungkin bergaul lagi. Berarti sudah orang lain itu ajnabi. Sama dengan zina. Na'udzubillahi min dzalik. Demikian, karena waktu sudah habis, insyaallah kita akan sambung jawabannya pada malam Rabu akan datang. Demikianlah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.